Tinggal menghitung hari, siap nyoblos. Simak 7 kriteria pemimpin menurut Konferensi Wali Gereja Indonesia bagi umat Katolik. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Karya Vince. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai suatu topik yang sangat relevan bagi masa depan Indonesia, yaitu pemilihan pemimpin yang berkualitas. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia, tahun 2024 akan menjadi tahun dengan suhu politik yang tinggi, dan pemilu tersebut memiliki dampak besar terhadap arah pembangunan negara. Ketujuh kriteria pemimpin menurut Konferensi Wali Gereja Indonesia perlu diperhatikan oleh calon pemimpin yang akan bertarung dalam pemilu 2024. KPU telah menetapkan 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilihan tersebut, yaitu Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto, dan Gibran Rakabuming Raka, serta Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Setiap pasangan calon memiliki dukungan dari berbagai partai politik, dengan perolehan suara yang beragam pada pemilu 2019. Dalam konteks pemilihan presiden dan wakil presiden pada tahun 2024, lebih dari 200 juta pemilih, mayoritas dari generasi milenial dan Gen Z, diharapkan akan memberikan suaranya pada 14 Februari 2024. Namun, para pemilih juga disadari memiliki kehati-hatian dan tidak sepenuhnya mengacu pada agama mereka dalam menentukan pilihan. Peran umat Nasrani dalam pemilu 2024 cukup signifikan, mengingat jumlah mereka yang mencapai sekitar 10,53% dari total penduduk Indonesia. Suara mereka dapat menjadi penentu dalam hasil pemilihan presiden, terutama jika banyak di antara mereka adalah swing voter atau belum memutuskan pilihan. Oleh karena itu, penting bagi calon pemimpin untuk memperhatikan kebutuhan dan harapan umat Nasrani dalam menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Para uskup dalam Konferensi Wali Gereja Indonesia sadar bahwa tahun 2024 akan menjadi masa di mana situasi politik mencapai titik tertinggi, sementara aspek ekonomi akan menimbulkan beban besar bagi anggaran pusat dan daerah. Mereka menyadari bahwa anggaran yang sangat besar akan menjadi sia-sia jika pemilihan umum tidak berhasil menghasilkan pemimpin yang berkomitmen untuk kesejahteraan rakyat. Jumlah umat Nasrani yang berjumlah sekitar 29,01 juta jiwa atau sekitar 10,53% dari total penduduk Indonesia dianggap memiliki suara yang cukup berpengaruh dalam menentukan hasil Pilpres 2024. Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonius Subianto Bunjamin OSC, mengingatkan akan tantangan berat yang dihadapi dalam pemilu 2024. Ia menyatakan bahwa ada potensi penyalahgunaan kekuasaan dan keuangan dalam upaya mencapai tujuan politik yang dapat mengancam demokrasi. Situasi politik terkini juga menunjukkan penurunan kualitas demokrasi, dengan politik identitas dan isu sosial seperti kemiskinan, ketidakadilan, korupsi, serta masalah intoleransi dan radikalisme menjadi perhatian utama. Antonius menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan sosial, perlindungan lingkungan hidup, serta keberpihakan pada keadilan. Dia juga menyoroti dampak dari bonus demografi dan pesatnya perkembangan digital terhadap masyarakat. Konferensi Wali Gereja Indonesia mendukung upaya pemerintah dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045, sementara para uskup secara aktif berupaya mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi, serta mendorong terciptanya suasana damai dan kemajuan bagi Indonesia. Demi terwujudnya harapan akan pemimpin dengan mutu tinggi mengingat biaya pemilu yang besar dan cita-cita luhur negara ini, para uskup mendorong umat untuk terlibat aktif dalam pemilu dan memilih pemimpin berdasarkan kriteria-kriteria yang diharapkan gereja sebagai berikut. Pertama, memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, menghormati kebinekaan. Ketiga, memiliki integritas tinggi bagi kemajuan negara. Keempat, mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kelima,
mempunyai keberpihakan kepada kaum kecil, lemah, miskin, tersingkir, difabel. Keenam, memiliki rekam jejak yang terpuji. Dan yang ketujuh, menjunjung tinggi martabat manusia dan menjaga keutuhan alam ciptaan. Untuk menyempurnakan perjuangan masyarakat untuk terlibat dalam ajang besar menentukan pemimpin bermutu ini, para uskup juga meminta kepada para calon legislatif dan eksekutif, serta penyelenggara pemilu dan TNI Polri, untuk bersatu mewujudkan pemilu yang damai, jujur, adil, transparan, berkualitas, dan bermartabat. Berikut ini adalah 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan partai pengusung. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar, diusulkan oleh gabungan partai politik, yakni Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera, dengan jumlah kursi DPR pemilu 2019 yakni 29,04% kursi. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, diusulkan oleh gabungan partai politik, yakni Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Golongan Karya, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Bulan Bintang, dan Partai Garda Republik Indonesia. Dengan jumlah kursi DPR pemilu 2019, yakni 42,67% kursi. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, diusulkan oleh gabungan partai politik, yakni PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Perindo, Partai Hati Nurani Rakyat, dengan jumlah kursi DPR pemilu 2019 yakni 28,06% kursi. Jadi, mari kita bersama-sama memilih pemimpin yang berkualitas untuk masa depan gereja dan bangsa Indonesia yang lebih baik. Ingatlah, suara kita memiliki kekuatan untuk membentuk arah pembangunan negara. Saudara-saudari sebangsa, untuk saling bergandengan tangan dan dengan tulus hati mendukung pemerintah. Kita semua wajib bekerja sama untuk dapat membuat kebijakan yang adil, komprehensif, dan bersifat segera. Dengan demikian, hal-hal yang mengganggu pencapaian kita sebagai bangsa bermartabat bisa disingkirkan. Marilah kita berjalan bersama menuju Indonesia damai, sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tanpa mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Semoga semakin banyak orang yang berkehendak baik, ikut serta menjaga dan melindungi bangsa dan negara Indonesia tercinta. Terima kasih telah menyimak, dan sampai jumpa pada video berikutnya. Tetaplah berpartisipasi dalam pembangunan negara kita. Terima kasih. Berikut adalah tata cara pencoblosan pemilu tanggal 14 Februari 2024. Akan datang ke tempat pemungutan suara pada waktu yang telah ditentukan, yaitu pada tanggal 14 Februari 2024. Jangan lupa membawa formulir C6 dan KTP atau kartu identitas lainnya. Setelah sampai di tempat pemungutan suara, daftarkan diri Anda kepada petugas atau panitia KPPS. Lalu silakan tunggu di tempat yang telah disediakan. Anda akan mendapatkan 5 surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua KPPS. Surat suara Presiden dan Wakil Presiden dengan warna abu-abu. Surat suara anggota DPD dengan warna merah. Surat suara anggota DPR RI dengan warna kuning. Surat suara anggota DPRD Provinsi dengan warna biru. Dan surat suara anggota DPRD Kabupaten Kota dengan warna hijau. Selanjutnya silakan menuju bilik suara yang kosong untuk memberikan hak suara Anda. Sebelum mencoblos, pastikan surat suara dalam keadaan tidak rusak. Lalu silakan buka satu persatu surat suara Anda. Untuk memilih calon presiden dan wakil presiden, Anda dapat mencoblos pada nomor urut pasangan calon, atau foto pasangan calon, atau pada nama pasangan calon. Untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anda dapat mencoblos pada nomor urut calon, foto calon, atau pada nama calon. Selanjutnya untuk memilih DPR RI,
DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota. Anda dapat mencoblos pada nomor urut partai, atau gambar partai, atau nama partai, atau pada salah satu calon legislatif. Langkah berikutnya, silakan lipat kembali surat suara seperti semula. Kemudian masukkan pada kotak suara sesuai dengan jenis surat suara. Lalu silakan selupkan jari Anda pada tinta yang telah disediakan oleh panitia. Hal ini menjadi bukti bahwa kalian telah memberikan hak suara Anda. Satu suara Anda akan menentukan masa depan Indonesia.